والصلاة والسلام على محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. balik Pagi menjelang siang kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi, bertatap muka, mengenal saudara-saudara kita seagama yang pada saat ini berkumpul untuk menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kesemuanya itu berkah kerjasama kita dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Camat, kepolisian, beserta seluruh jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dibina oleh DKM beserta stafnya, mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama mengingat akan satu peristiwa yang sangat agung. Tidak ada peristiwa yang paling agung kecuali peristiwa itu adalah hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada karunia yang paling agung, yang paling besar selain daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita mengenal nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Tapi nikmatul iman wa nikmatul Islam tidak akan manfaat apapun kepada kita tanpa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih tanamkan di hati kita kemauan dan keinginan untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Mujahidin beserta pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan putri yang dari pagi masih bersabar menunggu guru-guru kita menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan, mengumumkan kepada kita, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Sampaikan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi, karena keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka ashabul Rasul dan para tabi'in, putra-putra daripada para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa yang dimaksud firman Allah, "Qul bi fadlillah
Maka Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, al-fadl itu adalah al-ilmu. Bahwasanya keutamaan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah bekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Ilmu yang mana yang Allah titipkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu al-awwalin wal akhirin, yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ilmu al-awwalin, dari mulai penciptaan alam jagat raya ini, kehidupan alam jagat raya ini, sampai saat ini Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad apapun yang terjadi dan yang akan terjadi di alam dunia. Begitulah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad SAW banyak sekali memprediksi dari hadisnya, menyampaikan akan terjadi suatu ini, suatu ini, suatu ini. Padahal Nabi Muhammad telah meninggal dunia, tapi kenyataannya apa yang disampaikannya semuanya benar. Itulah ilmu al-awwalin yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup Allah ajarkan Nabi Muhammad ilmu al-awwalin, Allah ajarkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu al-akhirin, yaitu ilmu masa yang akan datang, masa di mana dunia nanti akan ditutup. Dihabarkan oleh Rasulullah bagaimana kita menghadapi, yaitu datang ke alam kubur, masuk ke alam barzah, kemudian yaitu kita dibangkitkan yaumul qiyamah, kemudian kita dihisab, kemudian kita diperhitungkan oleh Allah melalui siratal mustaqim, kemudian kita menerima bagian kita, apakah kita haknya masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Semua ilmu Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberitakan kepada umatnya ilmu masa yang akan datang. Itulah fadl daripada Allah. Oleh karena itu sampaikan olehmu ya Muhammad, dengan berkah fadlah min Allah, dengan berkah rahmat Allah, maka hendaklah kalian hai umat Nabi Muhammad, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa lahirnya Nabi Muhammad kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana kita melangkah hidup di alam dunia. Sungguh kita sulit membayangkan kalau manusia tidak mendapatkan aturan, bimbingan daripada Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pada tegang benar ibu. Kegerahannya nggak bawa kipas, tapi kerudungannya bagus-bagus nih. Udah pada lunas belum nih? Oh belum bayar belum? Nanti istilahnya yang talangin ya. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Kita hidup ada di dalam bimbingan, ada di dalam hukum ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nikmatnya kita ada di dalam hukum Allah. Ini ibu-ibu yang hadir udah pada kawin loh. Udah pada kawin loh. Yang janda nggak ngaku. Alhamdulillah, nikmat tidak kita kawin bu. Ini pada sepi jawabnya. Kelihatannya pada gendeng sama lakinya. Enak gak kawin bu? Ya Allah, mulia betul seorang wanita. Sang laki yang menjadi pasangannya datang melamar, dibawakan yaitu lamarannya,
meminta kepada orang tuanya, ya Allah ini wanita terhormat sekali, mulia sekali. Inilah aturan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mulia betul perempuan kita, mulia betul muslimah, dilamar baik-baik, dihormati, sehingga dinikahkan sampai masuk kepada pelaminan. Semua masyarakat memberikan doa restu kepadanya. Bersyukurlah kita, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau Allah tidak lahirkan Nabi Muhammad, bagaimana nasib wanita, bagaimana nasib bangsa manusia. Ibu pernah lihat ayam, Bu? Melihat ayam pernah gak? Kalau bangun tidur tuh ayam lagi ngapain, Bu? Mudak-mudak perempuan gak? Bayangin nih, Bu, nih kalau satu masjid lagi mudak-mudak ibu, kira-kira gimana? Yo, belum sarapan udah dimudak sama laki. Kalau satu yang mudak sih masih mendingan seember, Bu. Betapa bahayanya kehidupan manusia. Siapapun bisa bergaul dengan ibu-ibu karena tidak ada tuntunan syariat agama. Inilah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rabb. Kau lahirkan Nabi Muhammad membawa syariat agama, sehingga kami kaum wanita selamat dari kejahatan kaum laki-laki. Kami bahkan dihormati, dilamar baik-baik, mendapatkan putra-putra dan putri-putri yang baik dari hasil pernikahan yang sah. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita peringati, kita syukuri kepada Allah. Ya Allah, kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan membawa agama Islam, betapa nasib kita bangsa manusia seperti binatang. Yang menang, yang kuat, dia yang akan menguasai segala-galanya. Masya Allah. Ibu syukur tidak, Bu, beragama Islam, Bu? Salah satunya tadi saja, ibu mendapatkan kemuliaan dilamar. Oleh karena itu, pemuda yang hadir pada saat ini, jangan lamar muslimah. Jangan kau lamar, yaitu kaum wanita muslimah, di tukang-tukang bakso, di rel kereta, di mall-mall. Kalian telah menghinakan syariat agama. Kalian hinakan wanita muslimah dengan melamar di tempat-tempat yang tidak baik. Kalau kalian senang kepadanya, kalian ingin menghormati Nabi Muhammad, kalian ingin menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangilah wanita muslimah dengan orang tua kalian, lamar baik-baik, sehingga kalian menikah dengan nanti saatnya mendapatkan keturunan yang baik. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Kita melihat keadaan zaman sekarang, di mana-mana laki-laki gampang benar mendapatkan perempuan, dan perempuan begitu mudahnya didapati oleh laki-laki, sehingga tidak lagi kaidah-kaidah agama. Tidak ada lagi kaidah agama, hukum-hukum agama yang berlaku di masyarakat kita. Semuanya serba, yaitu cara-cara Yahudi Nasrani dilaksanakan. Melamar dimanapun adanya, berzina seenaknya, mabuk-mabukan seenak-enaknya, padahal kalian terlahir dari kandungan wanita muslimah, tetapi kalian telah tinggalkan ini agama. Oleh karena itu, setiap tahun kita digiring oleh DKM Masjid Al-Mujahidin untuk apa? Untuk menerima nasihat-nasihat agama, agar kita pegang teguh ini agama, agar kalian hidup selamat di alam dunia sampai negeri akhirat. Kira
tak kira terusin jangan nih. Oleh karena itu hati-hati. Hidup di alam dunia ini penuh ranjau yang sangat berbahaya. Maka ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad tadi diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, diajarkan kepada mereka anak cucu daripada sahabat para tadi itu sampai kepada zaman kita ini. Itulah ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah ingatkan kepada kita, bagi penyandang-penyandang ilmu, bagi orang-orang yang menjual ilmu agama, diperingati oleh baginda Rasulullah, diancam oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahu kepada kita, asaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Sekeras-kerasnya manusia yang kelak akan disiksa pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat akan disiksa oleh Allah. Siapa yang paling keras disiksa oleh Allah? Alimun, yaitu orang yang berilmu. Hati-hati hai orang berilmu. Apakah itu para habaib yang mengajar? Hati-hatilah kalian hai para habaib. Hati-hatilah kalian hai para kiai, para muallimin, para ustadzah, para ustadzat. Hati-hati kalian membawa ilmu, karena siksa Allah kepada mereka para orang-orang yang berilmu tadi. Kenapa orang alim itu akan mendapatkan azab siksa yang keras daripada Allah? Lam yanfa'hu bi ilmihi, karena Allah tidak memberi manfaat akan ilmu yang dipelajarinya. Masya Allah. Sekarang guru kita yang mengajar, sekedar mengajar, ceramah yang penting orang senang, enggak memperingati umat Nabi Muhammad, tidak memberitahu apa ancaman Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak tunduk kepada agama Allah, yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad hanya pandai memperingati Maulidin Rasul, tapi acaranya semuanya serba tertawa tanpa mengenal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diancam oleh Rasulullah. Alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Seorang yang berilmu tapi Allah tidak beri manfaat akan ilmunya, sehingga Rasulullah yasta'in billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berlindung kepada Allah. Rasulullah sangat takut akan ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berlindung kepada Allah. Yasta'in billah, Rasulullah berlindung kepada Allah dari apa? Min ilmin lam yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak tunduk kepada syariat agama. Sungguh digelarnya doktor, profesor, tapi tidak pernah tunduk kepada agama Allah. Ini yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad saat ini. Banyak orang berilmu tapi hatinya tidak tunduk, ilmunya tidak bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam permasalahan hadis tersebut, di suatu pertemuan yang sangat besar, ada seorang imam yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah hadir di haul atau acara maulid di Keramat Empang, Bogor. Seorang waliullah yang besar, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Ketika ditanya bagaimana ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
adalah ilmu haqiqah, yaitu ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Apa arti ilmu yang sebenar-benarnya? Maka Al-Habib Abdullah mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Keramat Empang Bogor mengatakan kepada seluruh jamaah yang hadir pada saat itu, yaitu yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah, kullama izdada ilmuhu izdadat khasyatuhu minallah. Setiap ilmu yang dipelajarinya, maka ilmu tersebut yang membawa bertambah rasa takutnya kepada Allah. Jadi ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabatnya mengajarkan kepada anak cucunya, terus sampai saat ini adalah ilmu hakikat. Apa itu ilmu hakikat? Kullama izdada ilmu, setiap ilmu yang dipelajarinya, izdadat khasyatuhu minallah, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Itulah ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Kemudian ditanya lagi, apakah ada ilmu yang tidak hakikat? Ada, kata Al-Habib Abdullah. Itulah ilmu surah, ilmu yang hanya gambarnya saja ilmu. Kita pernah melihat majalah, covernya bagus gak Bu? Namanya majalah, covernya bagus gak Bu? Buku-buku cerita gambarnya bagus-bagus dan ya, sehingga kita tertarik dengan gambarnya, padahal isinya belum tentu menarik. Itulah ilmu surah ya, yang mana ilmu surah itu adalah ilmu Allah berikan kepada siapapun yang ingin mempelajarinya. Orang kafir mempelajarinya, orang Yahudi, Majusi, Nasrani, Buddha, Hindu, selain daripada kaum muslimin pun, kaum muslimin mempelajari ilmu surah. Kita sudah 50 tahun umat Nabi Muhammad mempelajari ilmu surah. Kita selalu diiming-iming sama guru kita, diiming-iming sama orang tua kita. Ketika kita masih kecil dibangunkan oleh orang tua, nak bangun nak. Sudah hampir setengah 6, bangun nak, mandi. Kamu punya kewajiban sekolah. Kalau kau tidak sholat, kau akan jadi tukang beca, kau jadi miskin, kau tidak akan memiliki ijazah, sehingga kau tidak mampu untuk bekerja, sehingga kau nanti hidup dalam keadaan terlunta-lunta. Itulah yaitu bisikan-bisikan iblis kepada orang tua kita yang selalu mendoktrin anak-anaknya agar anaknya sekolah supaya kamu menjadi orang pintar, jadi kamu tidak jadi tukang becak, nggak miskin dan lain-lain. Itulah ibu kandung, bapak kandung umat Islam sudah jauh daripada tuntunan Allah. Yang dipelajarinya hanya ilmu surah, hanya gambarannya saja. Itulah ilmu surah, hanya gambarnya saja, covernya saja indah. Bisa bekerja, bisa dapat pangkat, bisa dihormati di masyarakat. Tetapi ilmu surah itu tidak menambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmu surah tidak menambah rasa takut. Tadi saya katakan bahwa ilmu surah ini dipelajari oleh seluruh manusia. Apakah dia orang kafir atau dia muslim? Contohnya, ini adik-adik remaja yang hadir pada saat ini, laki atau perempuan. Ketika kita duduk di SMA atau di SMK, ya, kebanyakan sekarang di sekolah nyampur nggak laki dan perempuan duduknya? Nyampur nggak? Ilmu tetap dipelajari tidak? Guru sedang menerangkan ilmu. Kita yang laki atau yang perempuan, apabila kita senang dengan teman sekelas kita, kita akan cari tempat duduk untuk kita berdua. Benar begitu Bu? Daripada ngaku nih. Benar nggak begitu? Guru sedang menerangkan, tangan kita ngeraba, ngeremes tangan perempuan, perempuan ngeremes tangan lakinya. Benar begitu?
Daripada nggak ngaku nih. Bener nggak sih? Saya sekolah dari SD sampai university. Saya tahu kelakuan anak-anak sekolah. Saya tahu kelakuan anak-anak mahasiswa seperti itu. Itulah ilmu surah. Dia tetap dapat ilmu yang dipelajarinya, tapi ilmunya tidak menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Nggak ada orang takut. Itulah ilmu surah, hanya gambarnya saja, covernya saja itu ilmu. Padahal isinya adalah menyeret kita kepada neraka jahanam. Benar gitu, Bu? Ini pelajaran untuk kita. Sudah 50 tahun keadaan kita seperti itu. Giliran untuk sholat subuh nggak dibangunin anaknya. Nah, bangun sholat subuh. Agar kita bisa bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Allah lahirkan kamu sebagai manusia. Allah pilihkan Tuhan sebaik-baiknya Tuhan, yaitu Allah. Allah pilihkan Nabi sebaik-baiknya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Allah pilihkan syariat agama Islam sebaik-baiknya agama. Sehingga kewajiban kamu bangun sunnah, sujudlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Ya Rabb, alhamdulillah kau lahirkan aku sebagai manusia, diberi Tuhan, diberi Nabi, diberi syariat agama. Nggak ada orang tua yang membangunkan anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Yang ada, bangun nak. Kalau tidak, kamu akan telat dan kamu tidak akan mendapatkan ilmu, bahkan tidak mendapatkan ijazah, sehingga hidup nanti telah menjadi tukang becak, jadi gembel, nggak dihormati di masyarakat. Itulah racun yang sudah ditanamkan oleh musuh-musuh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kita nggak sadar kalau giliran sekolah TK nenek ini diajar, giliran belajar di pesantren, di madrasah, dibiarin aja, berangkat aja tuh anak. Saya tahu karena saya pimpinan madrasah. Ya, ada anak madrasah yang melamar masuk ke madrasah, belajar di madrasah, bapak ibunya datang, gak ada anaknya sendiri. Ya Allah, kesian benar anak kandung umat Nabi Muhammad. Betapa mereka telah tinggalkan ini agama. Orang tuanya tidak peduli. Kalau untuk bayaran sekolah umum, bahkan universitas, bahkan digadein rumahnya masih digadein. Tapi untuk pendidikan agama, ngaji di pesantren, di madrasah, atau pada guru-guru mereka, ya ada yang punya perhatian kepada guru-guru. Saya guru, jadi saya tahu, Bu, bangsa kita akhirnya hancur, orang-orang dan umat Nabi Muhammad, khususnya di negeri kita, karena umat Nabi Muhammad tidak lagi menghargai agama Allah, nggak menghargai Allah, nggak menghargai Nabi Muhammad, nggak menghargai syariat agama Allah. Padahal sudah diancam oleh Allah melalui nabinya, ilmu yang kalian pelajari tidak memberi manfaat apapun. Itu hanya surah. Artinya kamu dapat manfaat dari ilmu surah. Kamu dapat bekerja, bahkan menjadi direktur, bahkan menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Tapi hanya surahnya. Artinya kamu hanya didapat di alam dunia. Setelah ajal tiba, kanya ain kapan yang kalian bawa. Semuanya harta yang kalian raih, semuanya jadi warisan anak-anak kalian. Anak-anak kalian saling bunuh, saling menghina, saling melaporkan ke polisi bahwa hartanya diambil oleh saudaranya dan lain-lain. Itulah ilmu surah. Tetapi kalian apabila mempelajari ilmu hakikat, ilmu yang membawa rasa takut kepada Allah, kalian akan mulia hidup di alam dunia dan kelak mulia hidup di akhirat, karena kita membawa semua ilmu yang membawa rasa takut kepada Allah. Jadi kalau itu diterusin kelihatannya bikin mendidih, panas ini. Udah capek belum, Bu? Saya yang capek, enak. Biarin, nanti masih banyak mau balurin. Katanya ada Ustaz Tibe yang
kayak garpu. Ya, ntar kalau naik kasih argu, kasih apa benang apa? Kalau ibarat layangan kasih apa? Tali kamak bu. Itu memang sering berjumpa dengan saya, memang baik orangnya. Mudah-mudahan beliau sudah tiba, ya bisa menyampaikan tausiah yang penting, nasihat-nasihat untuk kita, untuk bekal. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Apa yang jadi harapan kita hidup di akhirat? Allah sudah ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami yaitu hasanah di dunia, yaitu surga di alam dunia. Arti hasanah itu adalah surga. Ya Allah, berikanlah kebaikan yaitu surga di alam dunia. Punya laki senang, sang laki senang punya istri, walaupun serba kekurangan, punya anak senang, ridho dengan apa yang Allah berikan. Itulah surga alam dunia. Buat apa banyak tapi laki gak pulang-pulang? Bener itu bu? Minta sama Allah mau, minta sama Allah agar kita mendapatkan kenikmatan dunia yaitu surga di alam dunia. Aku gak cukup ya Allah, kepengen yang abadi yaitu surga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Berarti Allah memberitahu di akhirat juga ada kehidupan lebih daripada dunia. Di dunia kita ngontrak, di akhirat gak ngontrak lagi. Enak gak? Enak. Yang bagaimana? Yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa ilmu hakikat, itulah orang yang akan mendapatkan warisan daripada Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati bagi kalian yang mengajar ilmu surah, yang mempelajari hanya ilmu dunia saja, kalian tidak akan pernah mewarisi yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasihat agama yang telah disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita yang hadir semuanya. Hadirin